Kan imam itu tidak memulai takbir kecuali iqamah selesai. Sumpama, Ustaz, saya ini pengen cepat sholat. Yang afdol itu kalau suruh milih, qomat saja apa adzan saja. Ya. Kalau ini selesai adzan iqamah, Ustaz, terlalu panjang. Saya pengen cepat langsung sholat, tapi saya juga nggak mau ninggalkan sunnah. Ini repot lagi. Mana yang lebih utama? Adzan saja. Tapi yang sering orang qomat saja. Sudah milih satu yang kecil lagi qomat. Harusnya kalau milih adzan saja. Habis adzan langsung takbir imam. Dan ketika iqamah itu, kata ulama, sunnah berdirinya makmum dan imam setelah selesai iqamah. Seiqamah barulah berdiri. Ya. Ada lagi sebagian mengatakan ketika bacaan qad qamatis shalah sudah boleh untuk berdiri. Ini dengan catatan dia ada di shaf depan sudah. Dia sudah di shaf depan. Tapi kalau dia di shaf belakang, pengen mendapat shaf depan, jangan nunggu qomat selesai. Sudah penuh 1-2. Kenapa? Karena memenuhi shaf depan itu lebih utama daripada menunggu selesainya iqamah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lau aliman nas ma fil adan was-saffil awal, ya, la atauhuma walau habwa." Sumpama orang-orang itu mengetahui pahala yang Allah siapkan pada adan dan pada sholat di shaf pertama, niscaya mereka akan mendatangi dua amalan ini walaupun merangkak. Walaupun merangkak rebutan shaf pertama. Itulah makruh. Silakan Pak, sampean aja, saya di belakang aja sudah. Makruh. Ya, mendahulukan orang lain urusan shaf makruh. Tawadhu saya dahulukan orang lain, makruh. Duniawi tidak apa-apa. Anda ngantri nih, ya, nunggu daftar periksa, sudah 2 jam nunggu, tak tahu ada yang nyerobot. Ya, saya ikhlas, sampean dulu, pahalanya besar sampean. Tapi kalau urusan ibadah gak sunnah, bahkan makruh, monggo sampean aja yang shaf depan, saya kedua aja, makruh. Ya, kenapa? Ini dianjurkan rebutan. Sunnahnya rebutan, bukan saling ayo monggo silahkan. Makruh malah. Sehingga ke dalam hal ini untuk imam, ya, usahakan selesai qomat dulu baru dia bertakbir. Yang kedua, hendaknya dia selesai meratakan shaf. Tidak mulai imam takbir kecuali melihat shaf para makmum. Apa yang dilihat? Rapinya. Dalam hadis Nabi bersabda, dan Nabi sering mengucapkan ini sebelum takbir, sawu sufufakum fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Ya, itu hadis Nabi dua-duanya. Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk daripada kesempurnaan sholat. Di mana patokannya lurusnya shaf, Ustaz? Tumit, bukan ujung jari kaki. Jadi kalau ujung jari kaki panjangnya beda-beda. Tapi kalau tumit itu yang dijadikan tumpuan badan, Pak. Tumit lurus, badan lurus. Tapi kalau ujung jari lurus, belum tentu badan lurus. Karena panjang kaki orang beda-beda. Tapi kalau tumit pasti lurus. Badan lurus karena kaki lurus. Ya. Dan jangan mulai takbir kecuali sudah diperiksa dulu. Ini sering kita perhatikan khususnya di sholat Jumat. Jumat ini sering kita lihat, ya, imam belum tidak ngamalkan itu, dilihat dulu, enggak, wis langsung takbir. Akhirnya shaf depan ada yang bolong tuh, yang belakang
nggak mau tahu, yang penting takbir, Allahu Akbar, takbir sudah. Ketutup jalan, ini depan kosong, ketutup jalan, akhirnya yang lain takbir sendiri-sendiri, belakang kosong, depan ini kosong, berapa soft? Itu khawatir nggak mendapatkan pahala Jumat, karena sholat Jumat itu wajib berjamaah, dan diantara makruh berjamaah itu kalau ada soft kosong. Apa penyebabnya Ustaz? Ya banyak ya, diantaranya tadi hendaknya sebelum sholat itu sudah dirapikan dulu. Kita niru yang di Masjid Agung. Masjid Agung itu waktu khotib itu ada yang ngatur soft. Ayo maju, suruh maju. Ya, sebelum dia sholat sudah suruh maju. Itu yang bagus. Terus yang kedua, kadang-kadang kita ini terikat dengan sajadah masing-masing. Sajadah itu kadang-kadang lebarnya cukup untuk 2 orang, tapi dia sendiri akhirnya renggang-renggang. Ya, soft yang renggang itu setan masuk di antara soft yang renggang. Kata Nabi, inni ra'aitu syaiton yatakhallal bainas sufuf ka'annahul hadaf. Aku melihat setan itu dia ada di sela-sela soft yang longgar-longgar itu. Aku lihat dia seperti seekor kambing kecil itu. Itu yang bikin orang gak khusyuk. Itu yang bikin orang dia lalai dari sholatnya. Di sini penting, rapatnya soft itu termasuk penyebab khusyuknya sholat. Ya. Jadi penting, jangan sampai gara-gara sajadah akhirnya masing-masing renggang. Yang harusnya cukup 3 orang, 2 orang diisi. Karena itulah jangan Anda itu segan, nggak enak Ustadz saya mau maju tapi nanti nginjek sajadah orang. Kalau dia nggak mau diinjek, nggak dipakai sajadah itu, ya taruh di luar aja. Kalau dia pakai sajadah di masjid, otomatis resikonya diinjek orang. Paham di sini? Jadi jangan gara-gara takut ke sajadah orang Anda nggak mau maju, salah, kesalahan. Sebenarnya nggak ngizinkan. Kalau dia nggak ngizinkan, salah dia. Kenapa dia pakai sajadah ke masjid? Paham di sini? Kenapa? Karena aturan soft lebih utama. Toh sajadah itu tidak terlalu penting karena soft sudah tertata. Sudah tertata. Beda kalau tanah lapang. Nggak ngerti mana softnya, sajadah baru diperlukan di situ. Untuk merapikan, oh di sini softnya saya sajadahnya. Tapi kalau sudah ada soft bergaris-garis cukup, yakfi, nggak perlu sajadah lagi. Apa sih faedahnya sajadah? Untuk itu, agar untuk ada pembatas itu tuh sajadah faedahnya. Nah kalau Anda bersajadah nggak mau diinjek orang, jangan pakai sajadah. Ini penting ya, karena sebagian orang terlalu kaku pakai sajadah itu. Ya. Fadhal habar. Sehingga dalam hal ini, di dalam mengatur soft ini penting. Kalau memang imam nggak bisa sendiri, hendaknya ada panitia masjid atau musola yang membantu merapikan soft. Khususnya softnya anak-anak. Ini polemik yang hampir setiap masjid itu ngeluh. Khususnya Jumatan. Apa itu? Ramainya anak-anak waktu khutbah atau waktu sholat. Itu penting ya. Sehingga dalam hal ini harus ada solusi. Gak cukup cuman ayo nak diem tiap Jumatan gitu, anak-anak diem 4 tahun model gitu terus, tapi solusi gak ada. Ini gak maju-maju. Masalah itu diselesaikan. Ya apa cara menyelesaikannya? Gampang. Kumpulkan satu tempat ya, kasih 2 orang 3 orang menjaga, rame berdiri. Apa yang ditakuti anak-anak? Apa yang ditakuti? Sanksi, kasih sanksi. Maksud orang tuanya marah, jangan dibawa ke baju ke Jumatan. Kalau orang tuanya marah, gak usah dibawa ke Jumatan. Kenapa? Karena mereka belum wajib Jumatan. Anak kecil gak wajib Jumatan, Pak. Daripada ngeributin, gak usah hadir. Kecuali kalau orang tuanya bawa di samping dia, rame sentil, terus nah, tidak apa-apa, silahkan bawa. Tapi kalau dia melepas, biar yang biar bisa ngeributin orang-orang yang sholat Jumat, ini nggak usah dibawa. Ini penting, karena yang
perlu kita perhatikan dalam berjamaah itu yang dicari khusyuknya, ketenangan itu penting. Ya, bahkan kalau memang di dalam melaksanakan sholat Jumat itu anak-anak ramenya waktu sholat Jumat, anak ini diem Ustaz waktu khutbah diem, tapi waktu sholat Jumat tepuk tangan semua sebagian masjid, karena saya ngerti itu. Maka di sini nggak apa-apa ada 2 orang 3 orang dari panitia masjid nggak ikut sholat Jumat, tapi mereka menjaga soft anak-anak yang di belakang, jaga. Mungkin perlu rotan, bawa rotan, rame, lapor, silakan orang tuanya dipanggil satu masjid. Istilahnya dia egois kalau seperti itu, egois ini orang tua. Kalau dia bawa dilepas sama dia, ganggu yang lain, egois, nggak boleh seperti itu. Loh Ustaz, ini nggak Jumatan Ustaz, liddarurah. Karena untuk darurat nggak apa-apa, ada yang nggak Jumatan. Saya bilang 3, jangan 1 orang, kasihan dia nggak sholat duhur sendirian. 3 ini nanti habis selesai sholat semua beres, mereka berjamaah sholat duhur. Jumat depan gantian di rolling, siapa lagi? Jangan dia tuh, kasihan nggak pernah Jumatan akhirnya, gantian. Ya sebulan dapat jatah sekali lah. Insya Allah tenang. Ya. Nah ini perlu, karena kita ini permasalahan itu dari dulu nggak ada solusinya. Entah itu nggak mau tahu pengurusnya, wis yang penting Jumatan selesai, Ustaz mau rame nggak rame. Nah, ini permasalahan harus terpecahkan, harus ada solusi. Apa itu tadi? Sama kayak model mungkin ya sandal hilang, ya pas atau mungkin motor parkiran hilang, itu enggak apa-apa. Beberapa orang nggak ikut Jumatan untuk mengawasi keamanan, karena nggak mungkin orang bisa khusyuk kalau sholat ketar-ketir, hilang nggak ya, ketar-ketir. Kapan khusyuknya dia? Harus ada penjaganya. Nah di sini nggak apa-apa, ada masalah ya, karena memang dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Salat berjamaah kemaslahatan, tapi menjaga keamanan lebih penting, sehingga nggak apa-apa nggak Jumatan demi keamanan. Cuman di rolling ini orang, jangan dia terus yang jaga di rolling ya. Nah, sehingga semua aturan permasalahan kita itu sudah dijawab oleh ulama. Ya, di kitab-kitab fikih sudah dijawab, tinggal kita ngamalkannya apa enggak. Nah, kemudian selesai masalah shaf ya. Meratakan shaf ini penting ya, dan imam usahakan jangan takbir dulu sebelum dipastikan shafnya makmum lurus ya. Kemudian dan adab yang ketiga ya, bahwa menyaringkan, mengeraskan imam itu akan suaranya pada ketika takbir. Pas ketika takbir, sunnah adabnya itu imam mengeraskan suaranya supaya didengar oleh makmum ya. Ini sholat apapun, artinya nggak cuman maghrib isya subuh, duhur asar pun yang baca fatihahnya pelan, takbirnya dikeraskan. Kenapa demikian? Karena makmum nggak boleh takbir duluan setelah imam, atau dia membarengin takbirnya imam, batal. Makmum boleh takbir setelah memastikan imam sudah takbir. Bagaimana bisa memastikan kalau dia nggak dengar? Karena itulah dikeraskan suara imam ketika takbir ihram ya. Atau takbir yang lain, takbir ruku, takbir sujud, itu dikeraskan walaupun sholat sirriyah. Nah, kemudian dan adab yang keempat, insyaallah akan datang kita bahas ini, adab keempat ya. Sebagai pada undang majelis ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum.
setelah itu langsung ke hayya 'alas shalah. Berarti hilang asyhadu Rasulullah hilang. Adanya setelah di hayya 'alal falah. Yang kedua, bagaimana hukumnya menjawab azan yang dilakukan mungkin lewat televisi, radio, bahkan mungkin alarm penentu masuknya waktu sholat. Apakah itu wajib dijawab atau bagaimana? Juga saya pernah mendapati usap lurus dulu baru kemudian tersebut. Ya. Dalam masalah adzan yang belum lengkap, maka dia tidak menggugurkan sunnah. Artinya tetap diulangi. Adzan diulangi. Cuman biar gak nimbul fitnah, jangan pakai mic luar. Ulangin tapi mic dalam. Kalau di luar nanti bikin orang bingung tuh. Istilahnya diulangin adanya tapi mic dalam. Ya, karena adzan yang kurang tidak sah. Nggak sah ya diulangin. Sunnah. Kalau nggak ada lagi ya enggak apa-apa namanya sunnah. Ya, tapi tadi rugi nggak dapat pahala. Terus yang kedua, ya, adzan yang sunnah dijawab itu yang mubasyir, yang langsung. Yang langsung. Kalau rekaman maka tidak sunnah dijawab. Ya, rekaman nggak sunnah dijawab. Sama kayak sunnah sujud tilawah kalau mendengar ayat saja. Nah, itu kalau langsung. Kalau dari rekaman nggak sunnah sujud tilawah. Ya. Terus yang ketiga, oh iya, afdolnya iqomah. Karena memang berdirinya orang-orang makmum dan imam setelah iqomah selesai. Kecuali untuk pendidikan. Ya, pendidikan anak-anak sumpama. Ini kalau iqomah dulu baru ngerapikan bisa setengah jam Ustaz baru rapi. Ada yang lari sini. Nah, ini dirapikan dulu untuk anak-anak itu. Kalau sudah berpendidikan semua, insya Allah maka iqomatnya dulu baru ngatur shaf. Seperti itu. Pertanyaan lain? Salam. Ini di tempat saya di Semak Batu ya. Di anak-anak itu masih kecil belum banyak, tapi disuruh dilajari sama guru ngajinya untuk komat gitu. Anak kecil itu gimana? Jadi pembelajaran tidak harus praktek. Maksudnya praktek ke aslinya. Latihan adzan bagus. Ayo, mau ini bagus, ini kurang matnya, kurang ini, bagus. Cuman untuk langsung dia adzan asli, jangan dulu. Untuk latihan silahkan, tapi jangan mengisi waktu aslinya. Karena memang ada di antara sunnah itu, muadzin harus balik. Bahkan di sebagian kitab termasuk syarat muadzin balik itu. Bukan sunnah, tapi syarat. Artinya nggak sah adzan kalau nggak balik. Sehingga dalam hal ini boleh adzan tapi bukan di waktu sholat. Artinya dia adzannya itu ya adzan latihan. Ya, Ustaz nanti nggak terlatih lagi. Nah, harus dilah. Jangan adzan karena pengen tampil repot. Jangan. Nah, suara bagus masya Allah, tapi dijaga itu sampai dia balik gunakan baru ya. Nah, seperti itu. Yang lain? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah itu sholat kita itu diterima sama Allah atau
Ya, intinya seseorang itu sebelum sholat dia harus tahu kiblat. Kalau sudah musola atau masjid itu sudah kiblatnya jelas, nggak perlu dicari lagi. Patokannya sudah, itu sudah sebelum bangun sudah ngatur kiblat sudah. Pakai itu, nggak usah Anda ini benar nggak deh, nggak perlu. Pakai aja sudah. Yang perlu nyari itu pas di rumah. Mungkin Anda baru bangun rumah, nggak jelas ini di mana kiblatnya, baru Anda wajib nyari kiblat itu di tempat yang bukan biasa dikerjakan sholat di situ. Oh sudah dikerjakan biasa, musola, masjid, nggak perlu Anda nyari lagi. Patokannya sudah jelas. Ya, Ustaz, ini ada mungkin sebagian masjid atau musola yang awalnya lurus, tahun ini kok miring Ustaz, umpama. Ya. Ini hukumnya memang di dalam masalah apakah menghadap kiblat itu harus ke ainul kiblahnya. Itu yang muktamad memang. Ainul kiblah, ainul Ka'bah, ke Ka'bahnya langsung. Nah, itu yang make hitung-hitungan tuh. Yang mana beberapa tahun ini memang terjadi pergeseran. Sehingga pulau di Indonesia, pulau-pulau ini itu menggeser dikit, mengakibatkan arah kiblat nggak sesuai dengan yang Ka'bah. Ka'bah ini agak ke sini dikit, nah, sehingga diarahkan ke situ. Cuman ini pendapat yang muktamad, yang paling kuat. Ada pendapat yang kedua, ya. Pendapat kedua ini mengatakan yang wajib menghadap Ka'bah langsung itu yang di Masjidil Haram. Kalau ada di Masjidil Haram wajib lihat Ka'bah langsung. Bahkan seumpama kalau kita ini wajib menghadap Ka'bah, ya, wajib menghadap Ka'bah langsung. Kalau seumpama softnya Anda itu 50 meter, softnya 50 meter, pasti cekung itu. Nggak mungkin lurus, karena yang lain pasti meleset. Lebarnya Ka'bah nggak sepanjang itu. Lebarnya Ka'bah nggak sampai 50 meter, Pak. Sementara soft Anda 70 meter, mungkin sholat id ya, panjang. Itu kalau seumpama wajib menghadap Ka'bah, maka pasti cekung dia. Nggak mungkin lurus. Yang pojok sana meleset itu. Paham di sini? Nah, kalau seumpama wajib Ka'bah, itulah ulama sebagian besar memilih pendapat kedua. Apa itu? Kewajiban menghadap Ka'bah bagi yang dalam Masjidil Haram. Jadi kiblat Ka'bah itu kiblat bagi yang di Masjidil Haram. Bagi yang di luar Masjidil Haram di kota Mekah, kiblatnya itu Masjidil Haramnya, bukan Ka'bah. Yang penting arah Masjidil Haram selesai. Bagi yang di luar Mekah, kayak kita Indonesia nih, di luar Mekah kan, itu yang penting ngadep Mekah selesai. Yang penting ngadep Mekah. Mekah itu kiblat bagi di luar Mekah, yaitu Indonesia, bahkan Saudi sendiri, Riyadh, Jeddah itu ngadepnya ke Mekah. Itu memudahkan kita sehingga nggak sampai memiring-miringkan kiblat. Ya maaf, putaran bumi ini 3 tahun akan datang muter lagi loh ya. Kalau kita nurutin itu bisa jadi beberapa puluh tahun ke depan ngadep ke belakang kita sholatnya. Ustaz, dulu ini mihrab sini Ustaz dulu, sekarang ke belakang. Khawatir seperti itu. Cuman ya nggak sampai separah itulah. Sehingga dalam hal ini yang tetap softnya nggak berubah dari dulu Ustaz, mulai tahun 40-an ini nggak berubah kayak ini sudah softnya, bener, nggak salah. Yang ngikutin aturan apa make ngitung lagi, miring dikit nih, bener juga, nggak salah. Jadi dua-duanya sah, ya. Yang agak miring sah menurut kaul mu'tamad, yang tetap lurus seumur hidup, ya. Sepanjang ini masjid dibangun sampai sekarang nggak berubah kayak Masjid Agung Subama. Nggak berubah itu dari dulu.
sah juga menurut pendapat yang kedua. Selesai, nggak ada permasalahan. Masalah soft. Pertanyaan lain? Ya, Pak? Kalau di rumah, seumpama sampeyan sudah dari semenjak bangun rumah itu sudah sesuai dengan kiblat, ya, maka nggak perlu dirubah lagi. Semua mau ngerubah, yo silahkan. Ustadz, saya pengen ngikutin yang terbaru nih, update terus. Silahkan, update kiblat seumpama, ya. Lain update kiblat lain lagi, silahkan, tidak apa-apa. Dua-duanya benar. Ya. Pertanyaan lain? Qasidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahilullah innal musii'ina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musii'ina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirullah ya sayyidah rusli hadina hayya biqarrahina ilal ya himmatas sadatil aqtab ma'adina sidqi wa sirri ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musii'ina qad ja'uk lidhanbi yastaghfiruna